Sebab sunnah itu adanya pada diri Rasul. Kalau kita sebut Rasulullah SAW, itu semuanya ada di dalam sunnah, ada di dalam diri Rasulullah SAW. Kenapa kok kita sebut ada di dalam Al-Quran dan diri Rasulullah SAW? Sebab kejebak banyak orang sekarang mengatakan sunnah Nabi Muhammad amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad, bahwa banyak atau ada beberapa yang tidak bisa orang meniru. Sunnah Nabi Muhammad, kawin 9, boleh nggak kita kawin 9 jadi satu? Nggak bisa. Dilakukan nggak sama Rasulullah? Sunnah nggak itu? Boleh nggak kita? Tinggian, ya, diri Rasulullah SAW. Kenapa kita ngomong diri? Allah yang ngajarin kita. Wa ma arsalnaka illa sunnah, illa rahmah, wa far'uha sunnah. Rahmat dan cabangnya sunnah, sunnah wa mutaba'ati as-sahabah wa ahlul bait Rasulillah wa ghairihim min sulaha al-ummah. Itu al-maksud daripada sufi. Jadi tidak ada tasawuf yang enggak muhaddits. Mutasawwifin hada ahlul hadis, ahlus sunnah dari pakaiannya. Ziaratul kubur min sunnah, sunnah min sunnah Nabi Muhammad SAW. Zikir pelan maupun kencang habis sholat min sunnah Nabi Muhammad SAW. La syak fi, tidak ada syaknya. Ahli diplomasi, ahli melobi, gampang memaafkan, menjaga lisannya. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang dulu ke Rasul SAW, al-muslim, orang muslim beneran, kata Rasul SAW. Man salimal muslimu al-muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim benar itu yang Allah selamatkan lidahnya untuk tidak berbuat buruk kepada sesama muslim lainnya. Lisan dan tangannya. Al-muslim man salimal muslimun, muslim lainnya tidak kena tidak tersakiti atau tidak tercaci atau tidak diskreditkan oleh lisannya dan tangannya. Itu muslim beneran. Jadi kalau muslim suka nyaci-maci, muslimnya masih diragukan nggak? Bahaya nggak itu? Bilang itu orang salah, itu orang sesat, itu orang masuk neraka, itu nggak ada zaman Nabi. Itu kan omongan-omongan yang nggak nyelamatin. Selamat lisan ente, Rasul yang menjamin. Memang aliran desain ini Rasulullah udah kasih tahu di akhir zaman itu, udah dikasih tahu semua Allah. Detail aslinya ya, Allah Taala kata apa, Rasulullah SAW kasih tahu detail di akhir zaman, kada wa kada wa kada, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi hakikatnya seperti itu. Tahu diplomasi, tahu berbicara, tahu ngadepin anak kecil, remaja, orang tua. Nah, ada dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada bukan sekedar harakat, mata ada, tangan ada, jalan kaki ada, masuk kamar mandi ada. Ini kredibilitas apa ini tasawuf? Jadi intelektualnya mukminin, muslimin, ya, al-alimin wal amilin wal muta'allimin, ada as-sufi. Intelektualnya dari orang mukmin yang belajar, mengajar, pengajar, itu adalah sufi. Gak ada yang lebih intelek dari tasawuf. 9 orang Islam semua. 1 orang di Palu, Imam Idrus bin Salim. Palu Islam semuanya. Intelek mana? Orang yang bubutin orang, bukan Islam lo, keluar syahadat lagi lo, gara-gara lo ini, gara-gara lo, itu sesat. Kenapa kok begitu? Mereka jahil. Karena bodoh hatinya ya. Ada jahil. Qala
juhal nar lidinil mar'i yukhriguhu. Kebodohan itu adalah laksana api yang akan membakar agamanya. Jadi jangan dianggap itu orang baca Quran, baca kitab berarti pinter. Orang pintar itu alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Orang yang senang, selalu, sering, demen dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama wa yattabi'una ahsana, dan mengikuti kebaikan-kebaikan yang di dalam nasihat tersebut yang dia bisa kerjakan. Yang ngomong Allah, alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah. Mereka itu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang nggak mau dengar nasihat orang, suka nyaci maki orang, nyalahin amalnya orang, kebalikannya. Adzallahumullah, disesatkan sama Allah Ta'ala. Orang yang demen ngaji, itu lihat itu. Ahlus sunnah wal jamaah senangnya etika, pengajian, duduk dengerin di masjid-masjid. Nah, yang kerja keras, yang kerja ini i'tikaf. Ntar sekalinya i'tikaf aturan mau menguasai masjid, ngata-ngatain imam masjid dan lain sebagainya. Sesuatu yang dibangun dengan kebaikan di tengah-tengahnya dirusak aja rusak. Ini bangunan awalnya sudah sabab suka mencaci. Orang Islam itu suka menyenangkan hati orang, menyelamatkan orang dari lisannya, selamat orang dari lisannya dan kekuatannya atau tangannya. Nah, itu ajaran sahibul lisanul fasih wa wajhus sabih Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada itu lockdown dalam amal, itu nggak ada. Masa amal lo di lockdown? Nggak bisa itu amal. Nggak ada dalilnya di lockdown itu amal. Man amalhum, siapa yang mengerjakan itu? Auliyaillah. Kredibilitasnya jelas, terkenal, karangan kitab yang tadi disebut Al-Qawaid Dunia. Orang jelas semuanya. Ada manhajul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang kesian, belum sempat nyaci maki gitu loh. Jadi cari kapan mau menyesatkan orang, tapi dia nggak ada kesempatan begitu ada. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Apa di kamar, ketika mandi dia caci maki siapa, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dia caci maki. Anda bilang semalam kan ya tentang wali-wali Allah Ta'ala kalau tersinggung gimana? Gimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Allah langsung loh. Kadang-kadang Allah nggak ngasih tahu Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Nah, biar anak aja tersinggung. Sebab kalau Allah tersinggung tidak bermasalah Allah Ta'ala. Itu kias aja. Nah, tapi kalau untuk kekasihku bermasalah dia sakit kecil, apa namanya sakit hati jengkel, atau bingung, atau kesihan karena rahmat semuanya. Seperti itu, memperhatikan perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya, tujuannya mengikuti Rasulullah SAW sampai kepada Tuhannya. Wali ghairillahi ma qasadu. Nggak usah kitab Allah, nggak usah sunnah, nggak usah. Ghairillahi ma qasadu. Allah. Nah, 4 bulan dia hafal Quran, 4 bulan hafal Quran, dan diberi sama Allah Ta'ala pemahaman Al-Quran. Nggak usah dilengking-lengkingin suaranya. Kalau anti dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad, Ahlul Nabi Muhammad atau Itrah Ahli Muhammad, abas sia-sia. Rasul yang ngomong, in tamassaktum bihima Al-Quran wa itrati Ahlul Bait. Kan satu nggak bisa lanjut tadi, kalau tidak pernah saya dibisain terpisahkan, nggak bisa. Illa syagawa, kecuali orang yang disesatkan, orang yang celaka.
Nggak ada lagi satu aliran antik lagi, Ahlul Bait aja Qurannya disalahin, wah itu kufur. Satu ayat Quran kita nggak percaya, kafir. Ahlul Bait karena pegangannya Ahlul Bait Qurannya disalahin akhirnya. Qurannya dicuri apa gimana, apa diumpetin katanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu sebetulnya parah lagi, itu satu itu golongan lagi ada. Tapi golongan yang itu udah agak mampus. Ini yang golongan baru yang senangnya itu kitab Allah wa sunnati kitab Allah, maka nabi adin nabi kullu bid'ah dalalah. Wes aja terus. Yang kurang ajib ya, kita kan sabar-sabarin terus ya. Kita banyak apa namanya masukan-masukan, tapi kita adem-ademin aja deh ya, nggak apa-apa ya. Kita doakan juga ya, kita bersabar terus ya. Apa namanya, kasihan orang-orang yang nggak paham. Pemahaman Al-Qur'annya itu nggak sama dengan pemahaman Al-Qur'an yang dipahami Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul, as-salafun as-salihin, apa namanya, wal ulama al-amilin. Beda cara pemahamannya. Semuanya di dalam akidah, di dalam fiqih, di dalam ayat-ayat kauniyah beda pemahamannya. Kalau beda itu ada rujukan jelas kan nggak apa-apa karuan. Ini jumhurul ulama ahlus sunnah wal jamaah dibilang semuanya salah. Kok por nemen koyo beres nemen gitu, top nemen itu. Kita analogikan sedikit aja. Ketika seseorang atau satu rombongan atau satu gerombolan atau satu batalion bisa membebaskan Papua gitu ya, itu kan jadi pahlawan itu orang-orang, ya kan? Apakah dia akan melebihi siapa namanya, Jenderal Sudirman? Ya enggak lah, lingkupnya sudah beda. Apakah orang membantu membuat satu rumah sama dengan orang yang setiap harinya memberi perumahan, bukan rumah? Ya, jadi bukan ente anggap itu apa terpautnya sedikit, enggak, terpautnya jauh. Bedanya itu hampir semuanya. Nah, coba artinya udah beda. Paham ente? Terus bedanya digedein. Paling seneng membesar-besarkan perbedaan, yang kecil digedein, yang gede blue sekalian. Yang enggak ada diadakan, yang ada digede-gedein. Ada laisa manhaj ahlus sunnah.